Selamat siang, perkenalkan nama saya Adrianus Hermandanok, SHMA. Saya dosen tetap di Fakultas Hukum UKI sejak Maret 2021. Nah, di Fakultas Hukum UKI ini saya dipercaya untuk mengajar di rumpun hukum pidana, khususnya peradilan pidana, baik asas-asas, P3 maupun hukum acara pidana. Selain di rumpun pidana, saya juga dipercaya di pengantar ilmu hukum, juga hukum dan masyarakat. Nah, S1 saya tempuh, saya sebagai alumni Fakultas Hukum UKI tahun 2005 dan lulus tahun 2009, kemudian lanjut di S2 di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2010 sampai 2012, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di program Doktor Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dengan program kekhususan di hukum pidana juga. Nah, pada siang hari ini saya akan mengadakan perkuliahan yang menyangkut materi hukum pidana, khususnya asas-asas hukum pidana dengan materi khususnya tentang kesalahan atau skuld. Kenapa materi ini saya berikan? Karena materi ini menurut saya sangat vital dalam menjelaskan apa itu hukum pidana. Dan sebagai kebiasaan, perkuliahan saya adakan secara diskusi dengan para mahasiswa di kelas, dengan saya memaparkan materi, dan saya akan melemparkan beberapa pertanyaan ke mahasiswa, yang mungkin pertanyaan itu akan dilemparkan secara spontanitas. Demikianlah perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang saya buat untuk keperluan sertifikasi dosen. Oke, selamat siang adik-adik. Ya, materi perkuliahan kita pada siang hari ini adalah tentang kesalahan atau dalam bahasa asingnya skuld sebagai bagian dari salah satu unsur dalam tindak pidana. Apa itu skuld? Skuld itu merupakan istilah, salah satunya dianggap ada regium bahwa Hensraf sonder skuld, tiada pidana tanpa kesalahan. Ya, kenapa harus ada pidana tanpa kesalahan? Karena seseorang itu mesti jelas dulu, benar nggak dia yang berbuat. Contoh, misalnya ada orang dengan gangguan jiwa ngambil makanan, apa enaknya ya? Sate padang apa sate babi? Sate babi di toko di Pancoran sana, Pancoran yang digelodok, diambil, dikerubungin massa, mau dipukulin, datang polisi, tapi ternyata dia ODGJ. Apakah seorang ODGJ dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? Nah, disinilah kita belajar bahwa menurut para pakar, kesalahan itu harus ada 3 cirinya. Pertama, kesalahan itu terdiri dari dolus atau kesengajaan dan culpa atau kalpaan. Kedua, kesalahan itu mesti ada hubungan batin antara pelaku dan tindakannya. Itu yang kita kenal dengan teori Willens and Wetten. Apa Willens and Wetten? Seorang pelaku itu mesti sadar apa yang dia buat itu salah atau tidak, dan akibatnya dari perbuatan itu salah atau tidak. Contoh tadi ngambil kue itu, salah nggak? Salah nggak? Ada yang bisa jawab? Chris? Salah. Hah? Salah. Kalau dia bayar? Nggak salah, Pak. Nah, berarti kan semuanya tergantung. Ya, bisa salah atau enggak itu tergantung. Nah, jadi bicara kesalahan itu erat kaitannya. Pernah ada kasus dulu di Belanda mengenai Melkbold Arrest tentang perusahaan susu, yang mana susunya itu terlihat cair sekali. Marah-marahlah pelanggan.
Nggak taunya yang disalahin yang antar susu. Usut punya usut, ternyata yang salah itu yang punya pabrik. Kenapa? Ditambahin air itu dalam susu yang dikirimkan supaya untungnya lebih banyak. Nah, kalau dulu belum ada teori tentang ini, pasti yang hantar yang disalahkan. Karena dianggap yang hantar itu yang bertanggung jawab. Tapi dengan ini kan kita mesti lihat siapa yang paling diuntungkan. Dan bicara kesalahan, kita awal mesti tarik dulu, apa sih motifnya? Bicara motif, itu ada sebab akibat. Makanya dalam pengajaran hukum pidana, itu ada pengajaran tentang sebab akibat. Apa yang menyebabkan sesuatu itu terjadi? Next ya. Nah, kalau bicara salah, pada prakteknya 1 tambah 3 itu 5 itu salah atau benar? Salah. Kalau secara matematika dibilang salah. Tapi kalau kita lihat konteks yang lain, 5 roti 2 ikan tambah sembayang kasih makan 5.000 laki-laki, sisa 12 bakul. 5 tambah 2 kasih makan 5.000 orang jadi 12 bakul, salah atau benar? Sesuai konteksnya. Jadi kita mesti lihat sesuatu itu harus sesuai konteksnya. Demikian juga hukum harus ditempatkan sesuai konteksnya. Nah, menurut Schauer, kesalahan ini merupakan salah satu trias dalam hukum pidana. Yang antara lain trias itu sifat non-hukum, kesalahan, dan pidana. Sifat non-hukum apa? Sifat non-hukum itu menyatakan bahwa suatu perbuatan itu melanggar hukum atau tidak, baik formil maupun non-formil. Kesalahan tadi bicara sikap batin antara pelaku dan perbuatannya. Nah, pidana bicara hukumannya. Udah setimpal belum hukumannya? Kalau kita lihat sekarang, kayak misalnya contoh, korupsi makin marak, udah setimpal belum? Hukumannya belum setimpal. Harus setimpalnya gimana? Sesuai dengan perbuatannya. Ada lagi? Kayaknya jam-jam lapar kita ini ya. Makanya pada kayak malam kudu sunyi senyap kelas ini. Nah, kalau Herbert R. Packer, ya menyebutnya dengan istilah konsep, bukan trias. Konsep itu ya sama aja sebenarnya sih. Offense atau sifat non hukum, guilt atau kesalahan, punishment atau pidana. Harus ada dulu offense-nya apa. Kalau tindakan yang non hukum tidak ada, gimana mau ada kesalahan? Kalau kesalahannya nggak ada, apa yang mau dipanis? Memang dalam praktek di lapangan seringkali untuk kasus-kasus extraordinary, contohnya korupsi, apalagi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang dicari itu kerugian kan kerugian actual loss. Tapi sebenarnya yang fatal dari tindak pidana korupsi itu bukan actual loss, tapi kerugian keseluruhan. Yang mana dari actual loss? Kalau kita lihat misalnya kasusnya Pak Juliari, ingat gak? Kasus bantuan langsung, ada beras, ada apa kan? Kalau diambil 10.000 dari paket itu, kali berapa juta orang nggak dapat? Atau 10.000 kali berapa orang yang juta yang dapat?
Misalnya yang dapat 20 juta. 20 juta ke 10 ribu berapa? 200 M. Ya. 200 M itu kira-kira bisa berapa juta orang lagi dapat? Gampangnya 160. Nggak nyampe 160 juta, 16 juta. 16 juta orang kehilangan 300 ribu pendapatan per bulan. Berapa yang rusak ekonomi Indonesia? Digulung setahun. Nggak pernah terpikirkan kan efeknya korupsi di situ? Karena hanya pemikiran, tindak pidana korupsi hanya bicara pidana, tidak bicara dari administrasinya juga. Padahal apakah seorang itu administrasi nggak punya niat jahat? Harus dikejar niat jahatnya dulu di sini. Guilt. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanyakan tentang media contoh kasusnya ya Pak. Jadi misalnya ada seorang mencuri, kayak tadi sate babi Pak. Terus orang ini itu sehat, bukan ODGJ. Tapi orang ini dipukuli oleh warga sampai meninggal Pak. Nah, pada saat dia kan meninggal Pak. Ini yang bertanggung jawab atas kematian dia itu seluruh warga yang seluruh warga yang ikut mukulin apa hanya yang memprovokasi atau apa Pak? Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab. Kalau yang bertanggung jawab dari itu, pertama-tama saya mesti bilang mohon maaf. Yang bertanggung jawab untuk itu pertama-tama itu Prof Mahfud sama Prof Yeti. Kenapa? Karena mereka berdua lah yang bikin kacau sistem hukum Indonesia, menyuruh Kapolres Bekasi melepaskan orang yang membunuh begal dari tahanan. Sejak itu kan sistem hukum kacau. Belum lagi waktu dibawa ke DPR, kasus Sleman, tabrakan, mantan Kapolda, mantan Kadif Humas tidak bisa membedakan kata tiada dan tidak. Di sini kan tadi jelas. Tiada pidana tanpa kesalahan. Tiada pidana. Sementara pembelaannya Pak Safrudin waktu di DPR bilang itu kan bela paksa. Ya. Kalau kita bicara bela paksa, kita lihat undang-undangnya. Pasal berapa tuh undang-undang 1? Coba kita lihat undang-undang 1. Nih, 34 contohnya. Ini kan yang jadikan contoh Pak Safrudin apa hari kan? Waktu menyerang Kapolres di Komisi 3. Jelena kelihatan nggak? Coba tolong bacain. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana. Pidana itu apa, Ut? Sanksi. Siapa yang berhak menjatuhkan sanksi terhadap orang yang bersalah? Pengadilan kah? Jaksa kah? Polisi? Atau massa? Pengadilan.
Berarti kalau tidak dipidana itu kan kewenangan pengadilan menjatuhkan seorang itu bersalah atau tidak kan? Inilah makanya penting bagi kita untuk mengerti bahasa Indonesia hukum juga dalam penafsiran. Kata tidak dan tiada itu mirip. Kalau lagu kan antara ada dan tiada kan? Atau bisa nggak dibilang antara ada dan tidak tuh? Antara ada dan tiada. Bisa kan? Antara ada dan tiada, antara ada dan tidak kan? Tapi dalam hukum itu mesti jelas. Tidak dipidana, tidak dihukum. Tiada pidana, sudah jelas nggak mungkin ada pidananya. Sama sekali. Jadi ini yang concern penting. Coba kalian bayangkan sekelas anggota dewan, Komjen Pol, masa nggak ngerti bedanya tidak sama tiada? Komisi 3 pula. Jadi kalau tadi mau menjawab pertanyaanmu, kenapa saya bilang Prof Mahfud sama Prof Yeti dulu? Dia yang pertama kali angkat telepon ke Kapolres Bekasi itu. Kasus pembegalan pertama yang bela paksa pertama kan Polres Bekasi kan? Habis itu Tangerang. Polres intervensi. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Kalau itu mati tadi ODGJ, yang bertanggung jawab masyarakat sekitar situ. Kenapa? Dalam hukum kita dikenal tidak boleh eigenrecht atau tidak boleh main hakim sendiri. Kenapa tidak boleh main hakim sendiri? Ingat waktu hukum dan masyarakat waktu semester 1, manusia itu makhluk sosial dan makhluk individu. Makhluk sosial karena manusia itu takut manusia itu dimakan. Karena pada dasarnya manusia adalah serigala bagi sesamanya. Dengan takut dimakan mereka berkelompok. Kelompok paling kecil keluarga, kelompok paling besar namanya negara. Masing-masing kelompok itu ada pimpinannya. Kalau di keluarga namanya ayah dan ibu, RT RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai ke presiden. Kalau seseorang sudah sepakat untuk membentuk satu kelompok dan menunjuk wakilnya untuk memerintah atas mereka, wakilnya itulah yang berhak untuk membuatkan aturan. Kalau sampai di situ sudah menunjuk wakil untuk membuat aturan, sudah seyogyanya masyarakat mentaati aturannya. Kalau enggak, buat apa pilih wakil yang itu? Ya kalau nggak suka MBG kemarin kenapa nggak pilih Anies? Kenapa nggak pilih Ganjar? Kan? Kenapa marah-marah? Jangan dilihat, oke lah kita banyak yang demo atau apa. Saya nggak pro demo, nggak pro nggak demo. Tapi yang kalian mesti pikirkan kan efek bola saljunya. Termasuk pidana ini. MBG udah sempurna? Belum. Masih perlu perbaikan. Perbaikan dari siapa? Kita semua yang mengawasi. Loh, apa nih hubungannya sama pidana? Ya berhubungan, nanti kalau ada yang nggak benar, administrasi nggak benar, orang dihukum apa nggak jadi beban negara? Penjara penuh nggak? Orang lebih milih masuk penjara atau balikin duitnya? Masuk penjara, makan gratis 3 kali sehari, bisa beli kamar lagi. And that's the truth. That's the truth. Even nggak semua penjara bisa pasang AC, tapi paling tidak hampir semua penjara bisa pakai jet washer. Tahu jet washer kan? Toilet yang bisa semprot-semprot sendiri. Bisa. Sampai di sini
Kita bicara panjang kesalahan, kita bicara panjang tentang korupsi sedikit, kita menyentuh yang lain. Kira-kira menurut adik-adik sekalian, apa sih yang belum ideal dengan sistem yang ada saat ini? Anak Uki kan biasa kritis-kritis. Kenapa saya mengatakan ini? Karena biar kalau nanti kalian turun ke lapangan, ada bahan kalian berdebat sama si gendut yang jaket kuning itu. Bedanya mereka sama kita cuma satu. Apa, Ud? Kita bagian Kristen. Mereka plat merah. Masalah masuk sama sekarang kok. Masalah masuk sama sekarang. Ada gelombang 2, gelombang 3. Apa cukup clear dengan hal ini atau ada pertanyaan lain? Cukup, Pak. Yakin? Enggak, jangan tegang-tegang, udah pada makan belum sih pada? Hah? Kan ada break makan tadi. Sedikit lagi. Kenapa saya anggap ini hal yang penting? Karena seringkali jaksa kita pun lupa kesalahan itu apa. Coba, War, ingat nggak waktu ngerumusin dakwaan di kasus posisi? Waktu ngerumusin apakah itu dolus atau kulpa? Kadang-kadang cuma dengan sengaja doang kan? Padahal bicara dolus atau kulpa dengan sengaja. Dengan sengaja ini ada 3 ininya, tingkatannya. Ada yang namanya dengan sengaja offset else off mark dengan maksud. Contohnya ya, si Daud mau ngempesin motornya si Chris. Dia tahu tuh motornya Chris tuh. Nah itu dikempesin. Itu dengan sengaja, dengan maksud. Ada yang dengan kesadaran pasti, kesengajaannya. Gimana kesadaran pasti? Misalnya ada sniper mau nembak orang, tapi di sekitar targetnya itu ada bayi. Bayinya ketembak. Kira-kira sniper itu udah berhitung belum? Bayinya bakal ketembak. Harusnya sudah berhitung kan? Kayak di TV kita lihat film itu kan? Arah angin apa segala macam kan? Tapi kadang-kadang itu jadi alibi juga untuk mengaburkan mana yang targetnya. Itu dengan kesadaran pasti. Ada juga kesengajaan yang beda tipis sama kelalaian. Lebih dikenal dengan istilah dolus eventualis. Sebagai contoh, misalnya siapa belakang sampingmu? Ud? Hah? Natasha ditaksir sama mana Devon? Devon belakangnya Devon sampingnya jendela. Sama Nando berdua. Dalam bersaing ini ternyata yang dapat Devon. Terus Nando sakit hati. Natasha ini ceritanya, kau ngekos apa? Ngekos sama Wi sama Ori sama Aura. Kau suka makan apa, Dek? Ayam kecap, ayam ini, ayam bakar. Dibikinlah ayam bakar, dikirim ke kos-kosannya.
tapi dengan penyet level 25. Dengan maksud sakit hatinya sama kau. Tapi ternyata begitu dikirim, yang pulang duluan sih Aura sama Wi. Dan dua-duanya belum makan. Dibukalah, terus makan mereka. Sakit nih berdua. Apa dia bisa dipersalahkan? Dengan teori ini dia salah. Karena mestinya dia tahu di rumahnya, di tempat kosannya bukan cuma dia doang yang makan. Nah, seringkali dalam praktek kan tidak dibedah sampai sejauh itu. Oke, saya rasa cukup kita duduk-duduknya siang ini ya. Sampai bertemu di saluran yang berbeda. Salam olahraga.